Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pemaparan materi pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya nama Dr. Haja Dina Huriati MPD, Ketua STKIP PGRI Banjarmasin. Adapun latar belakang pendidikan saya meraih gelar sarjana S1 Pendidikan Matematika di Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian melanjutkan S2 Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan terakhir meraih gelar doktor di program studi yang sama, yaitu Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, juga di kampus yang sama di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya lahir di Banjarmasin tanggal 6 Mei tahun 1970. Jadi kira-kira sudah bisa menghitung berapa umur saya sekarang. Saya tinggal di Banjarbaru, alamatnya ada tertulis di sana, Jalan Subur Makmur di Golop, Banjarbaru. Baiklah, saya akan lanjutkan materi pada hari ini, yaitu saya mendapat bagian sistem pendidikan tinggi, kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan bagaimana sukses belajar di perguruan tinggi. Berbicara mengenai sistem pendidikan tinggi, maka kita berbicara apa yang menjadi dasar hukum dari penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud. Lalu yang terakhir adalah Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan nomor 5 tentang akreditasi prodi dan akreditasi pendidikan tinggi, dan yang terakhir Permendikbud RI nomor 7 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sekarang kita coba bahas beberapa dari landasan hukum tadi. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Ya, jadi Anda sekarang berada pada pendidikan tinggi setelah Anda selesai pada pendidikan di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, paket C, dan sederajat. Ya, jadi jenjang pendidikan tinggi itu sendiri mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program dokter, kemudian program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Oke ya, kita lanjutkan berikutnya mengenai perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah. Sementara perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh masyarakat. Oke ya. Nah, di dalam bagian ke-9 ada yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang akan Anda sering dengar saat perkuliahan tentang perguruan tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu meliputi pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu juga Anda akan sering mendengar apa yang disebut dengan sivitas akademika. Ya, banyak sekali yang sering menyebutkan sivitas akademika. Apa itu sivitas akademika?
itu adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Itu berarti bahwa saya sebagai dosen dan Anda yang hari ini menjadi mahasiswa baru itu disebut Sivitas Akademika STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, istilah ini akan Anda sering dengar selama Anda berkuliah di kampus STKIP PGRI Banjarmasin. Ya. Nah, kembali tadi saya sudah sampaikan ada dua jenis perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Berbicara mengenai perguruan tinggi swasta, tadi saya sebutkan bahwa perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, di pasal 60 ayat 2 itu dijelaskan bahwa perguruan tinggi swasta didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib mendapat izin menteri. Apa itu prinsip nirlaba? Prinsip nirlaba adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga sisa hasil usaha untuk meningkatkan kapasitas dan mutu itu semuanya diberikan sebagai bentuk layanan pendidikan di perguruan tinggi swasta. Oke. Ya, saya lanjutkan. STKIP PGRI Banjarmasin adalah perguruan tinggi swasta. Jadi ini kita perlu sampaikan dulu bahwa STKIP PGRI Banjarmasin adalah perguruan tinggi swasta, yang berarti STKIP PGRI Banjarmasin itu didirikan atau diselenggarakan oleh masyarakat, ya. Jadi dalam hal ini pengelolaannya dikelola oleh PPLP PT PGRI Banjarmasin. Bentuknya adalah sekolah tinggi, ya, bentuknya adalah sekolah tinggi penyelenggara program sarjana S1. Nanti gelar Anda setelah menyelesaikan pendidikan di STKIP PGRI Banjarmasin, Anda akan memperoleh gelar sarjana pendidikan. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu di pasal 17 bagian D disebutkan bahwa masa dan beban belajar untuk program sarjana S1 paling lama 7 tahun dengan beban paling sedikit 144 SKS. Nah, jadi Anda belajarnya di STKIP PGRI Banjarmasin ini atau kuliahnya paling lama 7 tahun atau 14 semester. Lalu beban SKS-nya yang harus Anda tempuh adalah paling sedikit 144 SKS. Nah, apa itu yang disebut SKS? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Wakil Ketua 1 bidang akademik. Ya, sekalian nanti Anda bisa berkenalan dengan beliau pada sesi berikutnya. Kemudian tadi di bagian kedua dari materi ini adalah di bagian kedua dari materi yang akan Ibu sampaikan ini adalah berbicara tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu termuat di dalam pasal 18 ayat 3. Jadi mahasiswa diberikan hak untuk menjalankan perkuliahan 1 semester. Nah, itu paling banyak 20 SKS atau setara 20 SKS di luar prodi dalam perguruan tinggi. Artinya mahasiswa diberikan hak untuk mengambil mata kuliah di luar prodi di dalam STKIP PGRI Banjarmasin. Jadi kalau Anda mahasiswa yang berasal dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bisa mengambil atau memprogramkan mata kuliah di luar prodi, misalnya mengambil mata kuliah di prodi pendidikan bahasa Inggris atau di program studi pendidikan seni tari dan lain sebagainya. Kemudian 2 semester lainnya atau setara dengan 40 SKS itu mahasiswa
diberikan hak atau menggunakan haknya untuk kuliah di program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Artinya, kalau tadi sebagai contoh, mahasiswa berasal dari program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia itu bisa memprogramkan mata kuliahnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tetapi di perguruan tinggi yang lain, ya. Jadi bisa di perguruan tinggi yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan, atau di wilayah di luar Kalimantan. Kemudian juga bisa mengambil kuliah di program studi berbeda, sama seperti yang tadi Ibu jelaskan, tetapi tidak di STKI PPGRI Banjarmasin, tetapi di perguruan tinggi yang lain, baik itu di wilayah Kalimantan Selatan, di wilayah Kalimantan, atau di luar wilayah Kalimantan. Dan juga boleh memprogramkan beberapa kegiatan di luar perguruan tinggi dengan berbagai model yang nanti bisa kalian temukan dalam penjelasan berikutnya. Ya. Nah, STKI PPGRI Banjarmasin saat ini nanti Anda memasuki semester ini akan menjalani perkuliahan yang dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan, ya. Perkuliahan dengan model daring ini sudah dilaksanakan sejak semester yang lalu. Ini terkait dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. STKI PPGRI Banjarmasin sekarang sedang mengembangkan apa yang disebut Learning Management System atau LMS. Nah, mahasiswa nanti akan difasilitasi dengan sistem ini, ya, untuk menjalani kuliah dengan model daring ini. Nah, mengenai akreditasi program studi dan perguruan tinggi, saat ini STKI PPGRI Banjarmasin telah terakreditasi B, sementara seluruh program studinya juga terakreditasi B, ya. Nah, saat ini STKI PPGRI Banjarmasin memiliki 7 program studi. Ada 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian Pendidikan Bahasa Inggris, lalu ada Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika. 4 prodi yang pertama ini adalah program studi tertua atau yang pertama kali berdiri sejak berdirinya STKI PPGRI Banjarmasin. Kemudian berikutnya adalah program studi Pendidikan Teknologi Informasi, yang keenam Pendidikan Seni Tari, dan yang paling muda usianya adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Visi dan misi STKI PPGRI Banjarmasin. Nah, ini seharusnya seluruh mahasiswa, ya, mahasiswa baru bisa hafal dengan visi ini. Seluruh mahasiswa STKI PPGRI Banjarmasin selayaknya dapat mengingat visi dan misi STKI PPGRI Banjarmasin. Adapun visinya adalah menjadi LPTK yang unggul dalam pemberdayaan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter religius pada tahun 2022. Sedangkan ada 3 misi yang dikembangkan terkait proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ya. Nah, ini bisa dibaca di sini. Yang pertama, misinya adalah menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar untuk menghasilkan lulusan yang menguasai bidang keilmuan serta memiliki sikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, melaksanakan penelitian bidang pendidikan dan keilmuan dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk menunjang pembangunan nasional. Dan yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menunjang pembangunan nasional.
Ya, 3 hal ini tadi sudah Ibu sampaikan di depan yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Oke. Nah, ini ada struktur organisasi STKIP PGRI Banjarmasin. Ini di atasnya adalah BPLP PGRI, kemudian ada PPLPPT PGRI Banjarmasin, lalu ada Ketua STKIP PGRI Banjarmasin, ini tadi saya sendiri, kemudian di bawahnya kita memiliki 3 wakil ketua, yaitu wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan wakil ketua 3. Nanti kalian akan bertemu dengan mereka pada sesi-sesi berikutnya. Wakil ketua 1 itu membidangi bagian akademik, sementara wakil ketua 2 adalah membidangi bagian administrasi umum dan keuangan, ya. Dan yang wakil ketua 3 membidangi bagian kemahasiswaan dan kerjasama. Ya, ini jelas di sini nama beliau. Wakil ketua 1 Dr. Siti Ramdiah MPD, kemudian wakil ketua 2 Ibu Aminah Ekawati MSc, dan wakil ketua 3 Bapak Ahmad Humaydi MPD. Nah, ini ada garis koordinasi antara ketua dengan senat perguruan tinggi. Lalu ada juga kepala di sini, kepala pusat penjaminan mutu atau yang disingkat P2M, Ibu Dr. Haja Rezki Nevianti MSI. Ya. Berikutnya di bawahnya ada BAK, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Oke. Selanjutnya dalam perkuliahan nanti seluruh mahasiswa akan berhubungan dengan biro, ini ada BAK, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, yang dipimpin oleh Bapak Rahman Alpian. Sementara itu Biro Administrasi Umum dikepalai oleh Ibu Mardiana, atau yang biasa nanti akan kalian panggil dengan Bu Ade, ya. Nah, kemudian ada 2 pusat lagi di sini, ya. Yang pertama adalah P3AI, atau yang disebut Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Aktivitas Instruksional, nah, yang dikepalai oleh Bapak Dr. Beni Nawatrisna MPD. Dan berikutnya adalah P3MP, Pusat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi, yang dikepalai oleh Bapak Kusairi MPD, ya. Tadi di awal Ibu sebutkan bahwa STKIP PGRI Banjarmasin memiliki 7 program studi. Nah, 7 program studi ini dikepalai oleh masing-masing ketua program studi atau yang disingkat Kaprodi. Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah Bapak Haji Kamal Hasuna MPD. Kemudian Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris adalah Bapak Yasir Fahmi Mubarak MPD. Lalu ada Kaprodi Pendidikan Matematika Bapak Haji Abdul Jabar MPD. Kaprodi Pendidikan Biologi Bapak Sarwani MPD. Kaprodi Pendidikan Seni Tari Bapak Dr. Randes Suwarjia MPD. Lalu Kaprodi Pendidikan Teknologi dan Informasi itu Bapak Ahmad Sarwani Eskom MPD, ya. Saat ini beliau adalah PLT, Pelaksana Tugas Kaprodi Pendidikan TI. Dan berikutnya adalah Kaprodi PGSD, itu Bapak M. Sopi MPD. Nanti di hari terakhir kalian akan berkenalan langsung dengan Bapak-Bapak Kaprodi masing-masing. Berikutnya ada beberapa bagian, ya. Ada kepala perpustakaan. Ini nanti juga pada sesi berikutnya kalian akan berkenalan dengan Bapak Muhammad Fajaruddin SPD MPD. Lalu ada kepala lab biologi, kepala lab komputer, kepala lab bahasa, kepala
lab komputer ada 2 ya, jadi kepala lab komputer 1 dan 2, serta yang terakhir adalah kepala bengkel seni. Nanti pada saat pembelajaran kalian akan mengenal beliau-beliau dengan lebih dekat lagi. Selanjutnya pada sesi ketiga dari pemaparan makalah ini adalah bagaimana sukses belajar di perguruan tinggi. Sukses belajar di perguruan tinggi. Ini sebenarnya banyak sekali kita temukan di tulisan-tulisan beberapa ahli tentang bagaimana kiat sukses belajar di perguruan tinggi. Tetapi ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan tersendiri, menjadi motivasi sendiri buat para mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Ya. DSTKIP PGRI Banjarmasin memfasilitasi mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studinya paling cepat dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun. Jadi mudah-mudahan Anda semua yang hari ini berkumpul atau mengikuti kegiatan PKKMB tahun akademik 2020-2021 bisa paling tidak menyelesaikan studinya di STKIP PGRI Banjarmasin tepat waktu sesuai dengan kurikulum, yaitu 8 semester atau 4 tahun. Yang pertama adalah kiatnya meluruskan niat dulu. Niat untuk benar-benar ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, lalu ingin belajar ke perguruan tinggi. Artinya memiliki niat untuk menjadi lebih baik. Jadi mulailah dengan niat yang lebih baik, niat untuk sekolah, untuk belajar karena Allah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di STKIP PGRI Banjarmasin. Saya berharap seluruh mahasiswa baru ini bisa sukses sekali lagi, bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.